Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan melakukan penerbangan dari Jakarta menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan maskapai Batik Air. Batik Air ini berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Terminal 2. Seperti biasa, setelah proses check-in dan bagasi dimasukkan, maka kita tinggal pemeriksaan imigrasi. Setelah pemeriksaan imigrasi, kita lanjut masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Dalam keberangkatan kali ini, saya bertugas menjadi tour leader untuk trip 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand, oleh PT Sultanah Nafisa Mandiri atau Sultanah Tour yang lebih dikenal juga dengan Umroh Bareng Yuk. Harga tiket Batik Air dari Jakarta menuju ke Kuala Lumpur ini sekitar 600 ribuan. Ada beberapa maskapai yang melayani rute Jakarta Kuala Lumpur. Selain Air Asia, ada juga Citylink, Batik Air, dan juga Transnusa. Harga tiketnya rata-rata dari 600 ribuan sampai 800 ribuan. Harga tiket Jakarta Kuala Lumpur ini masih jauh lebih murah ketimbang harga tiket penerbangan dari Samarinda ke Berau, sama-sama Kalimantan Timur, yang harganya 1,3 jutaan. Sebetulnya di beberapa rute lain juga sama, hampir lebih mahal ketimbang penerbangan dari Jakarta ke luar negeri, terutama ke wilayah Asia Tenggara. Dan ruang dimiliki anda dinasihatkan supaya memantau barang-barang penyiaran anda, mengecas rokok elektronik atau vape dan powerbank adalah dilarang sama sekali. Jika anda membawa rokok elektronik, bateri hendaklah dipisahkan dan disimpan dalam bekas penyimpanan yang seadanya. Bagi rokok elektronik dengan bateri yang tidak boleh dikeluarkan, suis hendaklah dipadamkan dan disimpan dengan anda. Sebagai peringatan, merokok di ruang kabin anda adalah dilarang sama sekali. Sila pastikan telefon bimbit anda telah dipadamkan untuk makluman anda. Ini adalah penerbangan Batik Air OD 3499 tujuan ke Kuala Lumpur. This is your life vest. For economic class, it is placed under your seat. For business class, it is underneath the center armrest. To use it, slip it over your head like this. Wrap the strap around the waist and fasten the buckle. Pull on the loose and tightly. Before leaving the aircraft, insert your life vest fully by pulling the red handle. To insert further, blow into this tube. This light will automatically come on when the battery is in water. Blow this whistle to attract attention. Please take note of the luminous strip in an emergency evacuation. Follow these strips to the exit. Emergency exit and escape lights are located on both sides of the aircraft. Life raft will be launched at the window exits and the forward doors. Do take note of the exit nearest to you. If an emergency evacuation becomes necessary, leave all your personal belongings behind and proceed to the exit nearest to you. For a quick and safe evacuation, follow the instruction of the crew. You will find a copy of the safety information card in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you for your attention. Alhamdulillah, akhirnya pesawat Batik Air tujuan Jakarta Kuala Lumpur ini berhasil lepas landas dengan sempurna dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pesawat berangkat pada pukul 5 sore dan pesawat ini dijadwalkan akan sampai di Bandara Kuala Lumpur pada pukul 7 malam. Penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur hanya memakan waktu 2 jam 5 menit. Penerbangan sore seperti ini bisa menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset. Tentu saja kita harus duduk di dekat jendela pesawat untuk menikmati momen ini. Karena jarang-jarang nih bisa menikmati pemandangan suasana ketika matahari sedang terbenam dari atas ketinggian langit ini.
Pada momen ini pula, biasanya kita akan mudah bersyukur kepada Allah atas ciptaan dan nikmat yang begitu luar biasa. Pagi ini untuk berbagi kita pada malam ini, kita sekarang sedang duduk ke Kuala Lumpur dengan cuaca kira-kira 200 sejam, dan cuaca di sepanjang turun nampaknya sedikit berawan dengan cuaca di Kuala Lumpur pula diuntungkan baik dengan suhunya 30 darjah Celsius. Waktu tempatan sekarang di Kuala Lumpur ialah jam 7.16 minit malam, dan kita akan tiba di Kuala Lumpur pada jam 7.50 minit malam. Dan bagi pendapat KL, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Sampurni dan semoga berjumpa lagi. Seperti disampaikan oleh pilot tadi, bahwa pesawat Batik Air ini dijadwalkan akan tiba pada pukul 7 malam di Bandara Kuala Lumpur International Airport. Setelah menempuh perjalanan 2 jam lebih, 2 jam 15 menit, akhirnya pesawat Batik Air ini bisa mendarat dengan sempurna di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Ini adalah bandara internasional atau bagi warga Malaysia disebut Bandara Penerbangan Antarbangsa. Beberapa bulan kita telah mendarat di lapangan terbang Antarbangsa KL. Waktu terbalas sekarang adalah pukul 7.49 minit malam. Perkenalkan keselamatan anda dikendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali kelena dipadamkan dan pesawat ini berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika mampu ke ruang penyimpanan di atas dan pastikan tiada barangan anda yang ketinggalan. Anda dibenarkan menggunakan telefon bimbit setelah tali isyarat pasangkan tali kelena dipadamkan. Sebagai peringatan merokok di ruang kabin yang tandas adalah dilarang sama sekali. Bagi pihak Kapten Safia, Kapten Said Faiz dan semua anak kapal kami mengucapkan terima kasih kerana memilih Batik Air. Semoga kita berjumpa lagi dalam penerbangan yang akan datang. Salam hormat. Thank you. Bye-bye. Setelah pesawat berhenti dengan sempurna, para penumpang dipersilakan turun menggunakan fasilitas layanan Garbarata. Teman-teman bisa lihat Garbarata di Bandara Kuala Lumpur ini cukup panjang. Setelah itu, jalan menuju ke terminal kedatangan juga cukup jauh. Ya, hitung-hitung melemaskan kaki olahraga ya, setelah 2 jam perjalanan duduk di kursi pesawat. Dan kita diminta untuk jalan kaki menuju ke tempat pengambilan bagasi dan keluar dari Bandara Kuala Lumpur International Airport ini. Bandara Internasional Kuala Lumpur ini lokasinya berada di Sepang, masuk di negara bagian Selangor, Malaysia. Bandara ini mulai dibuka pada tahun 1998 dengan biaya pembangunan mencapai 3,5 miliar dolar Amerika. Bandara ini sekaligus markas bagi 2 maskapai, yaitu Malaysia Airlines dan Air Asia. Pada 2011, Bandara Kuala Lumpur ini tercatat sebagai bandara tersibuk di dunia di urutan ke-14. Desain Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur ini dibuat oleh seorang arsitek asal Jepang, yaitu Kisho Kurokawa. Lokasi bangunan terminal didesain dengan menggunakan konsep bandar udara di tengah hutan di dalam bandara yang dikelilingi oleh pohon-pohon penghijauan. Konsep ini dilakukan dengan kerjasama dari Institut Penelitian Hutan Malaysia, sehingga keseluruhan hutan hujan ditransplantasikan dari hutan dan diletakkan di tengah-tengah bangunan satelit bandara ini. Bandara Kuala Lumpur didesain untuk menampung hingga 130 juta penumpang per tahun. Selain karena ukurannya, bandara ini didesain agar kepadatan penumpang menyebar ke seluruh penjuru bangunan dengan tampilan menarik dan tanda-tanda fasilitas yang disediakan dalam bahasa Melayu, Inggris, Tionghoa, bahasa Jepang, dan Arab. Fasilitas ini sangat membantu penumpang, termasuk untuk para penyandang cacat sesuai dengan standar dunia. Luas landasan dan bangunan dari bandara ini adalah 100 km persegi dan secara teori dapat menampung 100 pergerakan penerbangan kapan saja, serta ada 216 counter untuk check-in yang disusun dalam 6 lorong.
Bandara ini adalah bandara pertama yang menggunakan sistem Total Management Bandara atau dalam bahasa Inggris disebut Total Airport Management System. Oke, kita masih berjuang menuju ke ruang pemeriksaan imigrasi untuk keluar dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelum keluar dari bandara, teman-teman juga bisa tukar uang dari rupiah ke ringgit.